Hmm. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. An-niyatur rabi'ah, niat yang keempat. Yanwi biju ibadnihi wujudar rahah fi harasatil qiyamah wadan. Dia berniat dengan malaparkan parut. Dia berniat wujud dan raha akan adanya kelapangan. Supaya dapat kelapangan fi harasatil qiyamah pada lapangan kiamat. Maksudnya bumi mahsyar. Supaya berada di bumi mahsyar dalam keadaan lapang. Wadan adanya kelapangan dan besok pagi dari kaliau pada itu hari yaitu hari kiamat alladzi bimiqdari khamsina alfasanah yang mana hari kiamat itu satu hari sama 50.000 tahun. Di mahsyar itu daripada lawasnya sehari di sana sama 50.000 tahun dalam dunia. Nah di situ kita kelaparan, kehausan, kepanasan. Nah orang yang di dunia sering merasakan lapar, di mahsyar ini selalu kenyang. Kenyang, ada haus, ada kepanasan. Nah jadi bila inya balapar itu niatnya itu. Aku balapar ini bukan menyiksa diriku, tapi supaya dapat kelapangan di mahsyar daripada huru hara mahsyar itu. Coba kita bayangkan sehari di sana sama 50.000 tahun di sini. Nah sedangkan di sana beberapa ribu tahun gitu di mahsyar gitu. Semua orang yang di mahsyar ramai karena wanita berpandir selama ribuan tahun. Sebab itu mereka tak pikir mencari Nabi Adam supaya minta syafaat sama Nabi Adam. 1000 tahun ya bertemu Nabi Adam. Bayangkan sehari di sana sama 50.000 tahun di sini. Ini 1000 tahun hanya bertemu Nabi Adam. Begitu bertemu Nabi Adam bilang ya Nabi Adam,
pada wani juga pandir lawan Tuhan. Mendatangi Nabi Ibrahim. Nah 1000 tahun mencari Nabi Ibrahim yang bertemu. 2000 tahun sudah. Begitu pertemuan Nabi Ibrahim ada Hawa juga. Yang Nabi Ibrahim datangi Nabi Musa. Datangi Nabi Musa 1000 tahun pulang yang pertemuan. Angkat tangan juga. Ya Nabi Musa datangi Nabi Musa. Ya Nabi Musa datangi Nabi Isa. Ribuan tahun pulang hanya bertemu Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa angkat tangan juga. Ya Nabi Isa cari Nabi Muhammad aja. Ribuan tahun hanya bertemu Nabi Muhammad. Yang berapa ribu tahun sudah. Sehari di sana sama 50.000 tahun di sini. Kali 1000 tahun aja di sana berapa? Ada berapa juta tahun gitu di sini. Nyaman di bumi ini sebenarnya dari di bumi mahsyar itu udah. Di bumi ada perlindungan. Di sana kan ada perlindungan kecuali orang-orang khusus. La yujadu fiha ta'am wala syarab. Di mahsyar itu di hari kiamat itu kada didapat padanya makanan dan tidak ada minuman. Ada orang bawa di situ. Kayak panan nukar makanan, kayak panan nukar minyak aqua, seluruh pabriknya hancur. Depan hari kiamat. Di bumi mahsyar yang begitu dahsyat, kada ada makanan, kada ada minuman. Wala raha, kada ada istirahat, wala sukun, kada ada ketenangan di situ. Semua huru hara. Nah kalau orang dalam dunia mahir laparnya, di mahsyarnya nyaman kanyang, itu kada dipikirkan dulu. Dalam dunia mahir kehausannya, di mahsyarnya kada kehausan. Nah itu barang kada dipikirkan, kada kelaparan, kada kehausan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nas yuhsyarun yaumal qiyamah utasyan. Bermula manusia dihalau mereka pada hari kiamat dalam keadaan kehausan. Kita ini begitu bangkit di alam kubur rata-rata kehausan. Haus luar biasa. Mana berjalan mulai balangan mega mahsyar berjalan batis. Tambah haus lagi, tambah lapar lagi. Sampai ke bumi mahsyar, kada minuman, kada makanan. Wa inna ahlal ju' fid dunya hum ahlus syab'i fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang lapar dalam dunia. Mereka ahlus syabai atau syibai berjalan. Mereka itu ahlus syabai atau ahlus syiba. Mereka itulah orang-orang yang kenyang fil akhirat, di negeri akhirat. Di dunianya tuh lapar, tuh haus. Di mahsyar nang berapa ribu tahun tadinya kenyang terus, haus kada, lapar kada. Ini kita nih asal jangan lapar, asal jangan haus, tenang aja. Biar banyak duit, mau kelaparan kehausan kada tenang. Makanya kita puasa. Semakin kita merasa lapar, semakin merasa haus, semakin ganal pahalanya. Hikmah Allah mewajibkan puasa Ramadan. Kada boleh kada puasa di situ nang balik berakal. Dan puasa ini mah hari makan minum.
Itu supaya salah satunya di mahsyar nanti kita kada kehausan, kada kelaparan. Dan supaya waktu hendak mati kada kelaparan, kada kehausan. Nah rata-rata orang hendak mati itu lapar luar biasa, perutnya haus luar biasa. Andaikan diminumkan lautan sedunia ini habis tetap kehausan. Seluruh makanan di permukaan bumi dimakan-makan, lalu orang hendak mati ini tatap kelaparannya. Nah kecuali orang nang rutin puasa bulan Ramadan. Ada kelaparan, ada kehausan. Di mahsyar kayak itu juga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In istata'ta ayyatiyakal maut wa batnuka ja'iun wa kabiduka atsyab." In istata'ta, jika engkau mampu, ayyatiyakal maut, bahwa datang akan engkau ulih kematian. Sedangkan wabat nuka jaiun, perut engkau dalam keadaan kelaparan. Punya khawatir kita mati dalam keadaan lapar. Wakabiduka atsyan, dan tenggorokan engkau itu dalam keadaan kehausan. Kabid itu asa hati, cumi bimana tenggorokan. Punya kawa mati itu kita dalam keadaan lapar, tenggorokan dalam keadaan kehausan. Fa'al, perbuatlah. Tanalu bidzalika asyrafal manazil, engkau akan mendapat dengan demikian paling mulia tempat di akhirat. Wa tahillu ma'an nabiyyin, engkau bertempat beserta nabi-nabi. Wa tafrahul malaikat bi qudumi ruhika alaihim, dan gembira malaikat dengan datangnya roh engkau atas mereka. Nah, termasuk rahmat Allah bagi kita yang beriman. Sebelum mati itu digeringakan Tuhan kalau kita. Nah, sifat orang garing itu kada nak makan, kada nak minum. Antak seluruh makanannya. Kenapa? Supaya detik-detik akhir hayat itu dalam keadaan laparnya, dalam keadaan haus. Nah, ini akan dibalas waktu di mahsyar, dibalaskan kenyang dan hilang dahaga. Nah, hal itu lihat kekenyangannya parut, meriga di yang parut, mati mendadak. Nah, dengarnya mati dalam keadaan kenyang, mati dalam keadaan ada dahaganya. Lebih untung orang mati dalam keadaan lapar. Engkau akan mendapat paling mulia tempat dan digabungkan dengan para nabi. Dan malaikat sangat gembira kedatangan roh engkau atas mereka. Ini malaikat roh orang yang lapar atau anak mati ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syahawatu ma ulqiya fi butunikum wa furujikum. Ya Nabi, paling ditakutkan sesuatu yang aku takutkan atas kamu, paling ku khawatirkan lawan kalian, syahwatu ma ulqiya, syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang dilontarkan dalam perut kamu dan kemaluan kamu. Yang paling ku khawatirkan ya Nabi lawan kalian itu syahwat. Syahwat yang membabi buta. Anak makan terus. Syahwat yang membabi buta, yang harus anak meluluskan nafsu. Kemaluan terus. Tadi cukup dengan bini selingkuh. Tadi cukup lawan laki berzina lawan orang lain. Ada puas lawan laki lawan bini lawan orang lainnya. Itu yang paling kutakutakan ya Nabi.
Sehingga orang-orang yang syahwatnya hendak makan barsnya andaikannya kada berduit, kada bebares, ini bisa mengambil orang daripada. Ini bisa mencuntan demi memenuhi tuntutan perutnya. Ini bisa mengambil harta haram demi memenuhi tuntutan perutnya. Ini bisa berzina demi memuaskan nafsu seksualnya. Lawan bininya kada tadi puas, lawan lakinya kada tadi puas. Mencari yang lain enggak. Itu Nabi yang paling ku khawatirkan. Nah, setiap kekhawatiran Nabi itu ada makhluknya. Nabi khawatir lawan umatnya diperbudak oleh perutnya tadi. Sehingga dia demi memenuhi perut atau halal haram lagi. Nah, orang seperti itu ada. Nabi khawatir kalau orang ini selalu melampiaskan nafsu seksualnya. Sehingga kada cukup lagi lawan bini, kada cukup lagi lawan laki, kada puas. Harus mencari orang lain. Nah, itu ada. Makanya lebih khawatir. Setiap yang dikhawatirkan sini itu memang ada orangnya. An-niyatul khamisah, niat yang kelima. Yanwi biju'ihi taqlilal ikhtilaf ilal khala. Dia berniat dengan laparnya itu taqlilal ikhtilaf, mengurangi atau menyedikitkan al ikhtilaf ilal khala, datang kepada WC, mengurangi kunyuk-kunyuk ke WC. Cuma kita banyak makan minum, sehari ini berapa kali ke WC kita? 5 bahira ngomong kami. Cuma tibak tabungan WC. Dia berniat dengan laparnya itu mengurangi itu. Idza kana shaiman, bila dia puasa. Kalau kita nih puasa, balaparnya itu niat dapat mengurangi datang ke WC. Fayahsulu lahu bidzalik darajatu ahli sidqi wal haya. Maka hasillah baginya dengan yang demikian menyedikiti tadi. Hasillah derajat orang-orang ahli sidqi wal haya. Orang-orang makam siddiqin itu orang-orang ahli siddiq sebenarnya. Orang-orang siddiqin itu malu rancakan kawisi. Dalam 24 jam saat kawisi itu 2 kali, orang-orang siddiqin itu sopan lawan Tuhan. Malunya lawan Tuhan, ke dalam makhluk. Malu kada tahu kan kita di rumah. Nah, orang-orang kada ahli siddiq ini ada sopannya di rumahnya seorang. 4-5 kalinya kawisi kada apa disopani. Kalau orang siddiq ini malu kepada Allah, Allah melihat terus. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabih, sebagaimana Rasul berkata lawan sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian dari Allah akan sebenar-benar malu. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Lalu berkata sahabat, ya Rasulullah, kaifa nastahyi minallah? Bagaimana kami itu malu kepada Allah? Kayak apa malunya kami ke lawan Tuhan tuh kayak apa? Caranya. Qala Nabi, man istahya minallah haqqal haya. Siapa malu dari Allah sebenar-benar malu. Falyahfazil batna wa ma. Di sini wa ma wa ini takarub kita kan. Wara'sa wa ma, nah di sini wa ma hawa ulang. Di sini hawa badulu wa abadudi.
Ini salah cipta. Jadi falyahfazil batnah, hendaklah dia memelihara perut, dan wama wa'ak, dan sesuatu nang memenuhi perutnya. Orang nang malu kepada Allah sebenar-benar malu, artinya menjaga perut dan menjaga apa nang masuk ke dalam perut itu. Waraksa, dia memelihara kepala, dan wama hawa, nah ini hawa kita perut kita kan, dan sesuatu yang meliputi kepala. Yang meliputi kepala, hidung, mata, telinga, muntung, itu hendaknya di sekitar kepala. Nah, orang nang malu kepada Allah tuh memelihara perut dan nang berkaitan lawan perut, memelihara kepala dan nang di sekitar kepala. Ya, muntung, hidung, telinga, nah, pikiran termasuk tuh. Nah, memelihara itu dari hal-hal nang kada diridhai Allah. Itu nang malu sebenarnya malu. Wal yadhkuril mauta wal bala, dan hendaklah dia ingat akan kematian. Bahwa diri pacang mati. Itu bacanya wal bila, kehancuran. Membala ada perlu diingat. Ini disuruh ingat tuh nikmat bukan bala. Jadi wal yadhkuril mauta wal bila, hendaklah mengingat kematian dan kehancuran. Kita mengitibar kepada orang-orang terdahulu. Siapa aja orang terdahulu, sehebat apapun orang terdahulu tetap mati berdekatan. Ada ilmunya menangkis kematian itu. Nah, orang-orang bakaramat berarti mati. Apalagi kita nggak ada bakaramat. Kita harus mengingat itu. Dan kita di alam kubur pacang hancur. Rumah nang kita nang harap nih, ini pacang hancur. Sekian ratus miliar rumah, bahkan triliun rumah. Ini bakal hancur. Walaupun hancurnya tak dulu pada kita. Nah, kalau ia mengingat kematian, di situ akan menggugah hatinya, mendorong hatinya supaya bertobat. Mengingat bisa tobat. Macam mati. Kalau kita ingat kehancuran, di situ mendorong hati kita supaya kita itu hidup sederhana dan seadanya. Memiliki sesuatu jangan terlalu mewah, benarnya pecah hancur gitu. Duit banyak, membangun rumah 100 miliar kawan. Tapi rumah 100 miliar itu kayaknya mau kita diami menjual kada payu lagi. Orang ada kawan kari. Ujung-ujungnya hancur aja. Mau kita mulai sama liar, malaran 99 miliar bersedekah menyumbang segala macam sama akhirat. Ini pecah hancur. Semewah apapun bangunan wah ini ada masanya bangunan itu kada anu lagi, ada luarsa lagi, potongannya kada harap lagi, menawarkan ke mana aja orang kada menukari. Banyak bangunan-bangunan bahari harap untuk paling harap. Wah ini kalah udah ketinggalan zaman seperti itu bangunannya. Menawarkan seharga sekian orang kada menukari. Orang bilang baik menukar nanyar, maulah nanyar, kau potongan nanyar. Rumah ini dulu mewah pang, hebat pang nih. Cuma potongan untuk wah ini ketinggalan zaman sudah. Orang berduitnya pun maulah bahasa daripada menukar ini tuh. Untuk wah ini mesa paharat ya teman.
bangunannya ini. Arsiteknya ini mah atur luar biasa. Nah mungkin kita 50 tahun akan datang ini tinggal zaman potongan ini orang lebih menaksir lagi. Potongan yang hanyar lebih top lagi. Nah ini anak menjual nih, nah kata Ipayon ya. Badan bayi itu banyak rumah mau dijual, semua bari. Ada payu-payu. Nah menjual larang pulang. Orang aku menukar tanah di mana, mau bahasa bangunan hanyar. Nah potongannya. Nah, jadi bila terlarang ini memberiakan adapun menjual orang kan hendak menukari. Nah duit 100 miliar tadi ulah nang sama miliar tahan saling bawa ke penyumbang so akhirat yang lainnya. Karena ini bakal hancur juga ini. Bisi anak-anak ini belaki baru masa orang, babini baru masa orang, rumah segana masjid ini nah berduaan ya kita lagi lapah mau sih. Nah, bila rumah tuh ganal tapi kau ditinggalkan kita tulak tinggal lebih di surangnya takutan akan rumah halus. Nah di situ kita mengingat akhir-akhirnya kehancuran. Ada seseorang kita mendengar orang berpandir aja. Orang itu orang berduit. Istilahnya mau ratusan miliar isinya itu duit. Jadi jurang kan apa pian motor murah-murah aja. Paling Fortuner sih di nukar paling ada nang Pajero. Kenapa ada nukar nang Ferrari, Lamborghini dan sebagainya. Jadi sih mau aku menukar itu ikan tahu lah. Dia jualannya saling alih. Kalau orang yang berduit pulang ke dapur nukar bekas pakaian kitanya kalau orang buganya pulang. Murah nih berduit sekelas kita aja sih dia. Nah, ini kan kalau menukar bekas kita. Ini aku nukar napuga. Karena napuga ini interiornya harat lagi. Lah harus seumur hidup tuh memakai ini tuh. Unang ini jadi apa suatu mat 2-3 tahun gue jual nukar napuga. Sakalas Pajero nyaman mau sih dia. Setiap tahun kalau anda berganti motor jen kawa nukar jen Ferrari 5 miliar buat begini mana warna ke mana karena menjual menjual ke mana mungkin kita sekelas sama pada duit akan nukar juga sama sekali gue jurang berduit nukar dibakas jurang kan pak ada kalau nusuk itu gingsiknya kayak itu ya kita bujur aja pikiran sidin nih baik sini aku menyumbang daripada aku ngelarang gitu aku hari ini namasan 2 gini kawasin aku nukar mau ini dasarkan aku pikir sih kayak itu aku sih kawan tuh banyak berapa orang yang sugi-sugi anak mamayu akan jadi nang kamar segala macam kari payu-payu masih makhluk orang karena menukar orang yang di bawah ekonomi ada menukar kayak itu orang yang sekelas ekonomi pantang menukari bekas pengkawan baik nukar buganya duit ada aku sih berpikir kayak itu sih dan jujur aja gitu cuma kalau bapak presiden mendengar ini pemanggilan orang ini sih harga ini terjangkau menjual nyaman aku kalau begitu nanti saya tahu lah saya jual belum nyaman sekelas Fortuner ini jadi atau Pajero jualannya ngalih benar nah itulah biasanya rumah-rumah yang tanggung mewah nah anaklah mengingat maut wal bila Pak Akbar sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
anna hakikatal haya, hakikat malu itu ialah hadhihi salasul khisal, ini 3 nang perkara. Kalau 3 perkara ini ada dalam diri kita, kita dapat hakikatul haya, malu sebenar-benar malu. Kita punya parut, kita jaga parut yang sampai tamakan taminum haram. Sepertiga ada kita sifat malu. Kita punya kepala, kita jaga kepala dan yang di sekitar kepala dari haram, montong, hidung, talinga, pikiran. Bila kau menjaga 2/3 sifat malu kita miliki. Begitu pulang kita ingat kematian. Yang ingat kematian mendorong kita tobat daripada dosa. Ingat kehancuran pulang mendorong kita supaya zuhud. Nah, bila kau ketiganya itulah hakikat malu. Itu malu syar'i ngarannya. Wa ihdahunna, salah satu di antara 3, hifdzul batni, memelihara perut. Wadhalik, dan demikian itu hifdzul batni, cara memelihara parut nih supaya parut ini ada sembarang makanan dimasukkan. Caranya huwa tajwid lillah, malaparkan karena Allah, malatih lapar karena Allah. Sehingga bila kada lapar kada makan. Jangan memandang jamnya, aku biasanya bila jam 1 aku makan. Ini kada. Ternyata bila jam 1 kalau belinya ada laparnya kada makan. Jam 2 lapar, jam 2 aja makan. Kalau pelaturan agama atau ilmu tasawuf, bila lapar aja makan, bukan menentukan jam. Kalau ilmu kedokteran kadang-kadang pagi harus aktif makan, jam 7 makan. Karena habis zuhur misal makan. Bila kada gini bisa mah, karena itu benar. Ini pulang aktif misal kamarian makan. Tapi kada dia pagi biar jam 7 lepas makan lapar kada makan dulunya. Bila lapar dia makan. Jam 6 lapar jam malam makan. Kadang-kadang jam 7. Tajwi lillah, malapari marut karena Allah. Liyakilla dakhluh wa kharjuh, supaya sedikit pemasukannya dan pengeluarannya. Kan bila makan sedikit itu pemasukan sedikit, pengeluaran bang sedikit juga. Maulah kita makan sedikit bahira banyak kan mau. Bahira ini mengiringi makanan. Bila makanan sedikit juga, bila makan banyak ini banyak juga. Nah, lawan pulang mengurangi pengeluaran keuangan, kelebihan duit. Waqala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, orang Basrah. Beliau ini salah seorang tabi'in yang pernah berguru lawan sahabat, murid sahabat Malik bin Dinar. Ujar Malik bin Dinar, laqad istahya itu min rabbika sarata makhtalaftu ilal khala. Laqad istahya itu sungguh aku malu min rabbi, dari Tuhanku. Kasrata makhtalaftu, banyaknya sesuatu nah aku datang ilal khala kawisi. Aku sholat 2 kali 3 kali kawisi masukkannya Allah Ta'ala. Sumpah lawan Tuhan sholat 2-3 kali sehari kawisi. Hatta tamanna itu, sehingga aku mencita-cita jakanya kawa atau ayya ja'alallah rizki, bahwa Allah jadikan rezeki itu hasatan batu, sehingga pakuntu amusuha, aku maisap akan batu itu hatta ya'yanil maut, sehingga datang akan dakuli kematian. Aku ini bila banyak makan supan melawan Tuhan karena kerancakan kawisi, sampai aku mencita-cita jakanya kawa rezeki itu batu aja diisap kanyang jakanya kawa. Mana kawa? Batu ada diisap kanyang, ada dalam itu.
Ya kanya kawisin aku bisi batur aja kada jadi kada perlu duit, kada perlu nang baras. Da asal lapar isap batu kanyang. Ya kanya kawa maatur kayak itu. Kenapa? Supaya jangan rancak kawisi. Waqala al-Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, fi wasfi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada mensifatkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan Basri ini mengisahkan sahabat Nabi. Innahu kana ahaduhum la ya'kulul aqlah. Sesungguhnya adalah salah seorang mereka makan akan sebagai makan. Salah seorang sahabat itu makan. Supaya tamanna mencita-cita an bahwa lau bakiyat bijaupihi, jikalau kekal itu makanan bijaupihi pada tenggorokannya, maksudnya dalam perutnya. Kama tabakal ajurratu fil ma, sebagaimana kekal al ajurrah batu merah fil ma di dalam air. Fatakunu, maka itu aklah makanan tadi zadahu, perbekalannya di dunia, dalam dunia. Sahabat Nabi itu makan satu makanan. Akhirnya beliau mencita-cita jakanya kawa. Makanan itu imbas sekali makan kada beburukan di parut ini. Jadi punya kada beburukan di parut ini, itulah sudah sanggup dalam dunia. Jadi kada perlu lagi nang tiap hari makan, kada perlu lagi. Itu sudah nih kada bahanjurannya. Kanyang terus, jakanya kawa. Tapi kada kawa. Makanan apa aja lemparnya hancurnya. Ini ada hawa panasnya lemparnya. Itu nang malah makan. Andaikan tuh ada di sini makanan, badi makan tuh kanyang terus ada bahancuran, makan itu ujar sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi berkata demikian. An-niyatus sadisah, niat yang keenam, al-khalas min maktillah, selamat daripada murka Allah. Aku makan melatih lapar ini supaya selamat dari murka Allah. Wattaba'udu min bughdih, dan menjauhkan diri daripada kebencian Allah, supaya Allah kada benci lawan aku. Melatih lapar ini supaya Allah tuh kada benci lawan aku, supaya aku ini selamat dari murka Allah. Qala Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu, man syabi'a syab'atan baina ju'atain. Nah sini dulu kita di An-Niyatus Sadisah atau bahasa lain. An-Niyatus Sadisah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan maradiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.